Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Ya, perkenalkan saya Prat Halim yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Bagus? Iya, benar. Oh, benar. Bapak Bagus umur berapa, Pak? Umur 22. Mohon maaf ya, boleh saya lihat Iya, identitasnya? iya. Dan Bapak siapa sih? Bagus. Ya, umur 22. Ya, baik. Jadi gini, bagaimana perasaan Bapak Bagus hari ini? Saya itu kayak sedang marah gitu, Mas. Susah nahan emosi saya. Ya, baik. Jadi Bapak Bagus itu susah mengontrol emosi sehingga mudah marah. Iya. Oh iya. Jadi gini Pak, mau nggak saya ajarin cara mengontrol emosi? Iya, mau, Mas. Mau ya. Mau berapa lama? 5 menit. 5 menit. Ya. Baik. Di sini atau di mana? Di sini aja enggak apa-apa. Oh di sini ya. Jadi gini, Bapak Bagus itu kan mudah marah. Itu karena apa Pak? Karena saya itu kadang-kadang saya itu kayak teringat kembali, Mas. Saya itu kan dulu kan dibully sama teman-teman gitu. Jadi saya teringat kembali apa yang diucapkan sama teman-teman saya pas bully saya gitu. Bully saya. Ya, jadi Bapak Bagus itu marah karena dibully sama teman-teman Bapak. Iya. Ya, diejek-ejek gitu ya. Mungkin tadi Bapak bilang karena keinget ya. Iya. Jadi marahnya itu muncul karena keinget. Nah, Bapak itu kalau keinget itu kan gimana Pak? Perasaan Bapak itu gimana? Kayak geram gitu, Geram. Mas. Ya, saya itu geram, kayak jengkel gitulah. Dengan itu Bapak itu untuk seperti melampiaskan atau menyelesaikan masalah Bapak itu bagaimana? Kalau saya ya, Mas, biasanya saya itu memukul tembok gitu, terus kayak gini apa namanya? Ngepalkan tangan gitu, Mas, terus saya mukulin tembok gitu. Oh iya. Jadi Bapak puas kayak gitu. Ya, saya puas. Tapi tangan Bapak sakit. Ya, sakit. Sakit ya. Jadi gini Pak, itu termasuk merugikan Bapak. Ya, karena saat Bapak marah, Bapak pukuli tembok, Bapak sakit. Nah itu termasuk merugikan Bapak. Jadi mungkin ya besok-besok jangan diulangi ya, karena pertemuan ini saya akan mengajari Bapak caranya untuk mengontrol emosi. Nah tadi besok-besok jangan diulangi Pak ya. Ya. Jadi gini, mau gak saya ajarin cara mengontrol emosi? Ya, mau. Nah, mau ya. Itu ada 2 cara Pak. Yang pertama teknik tarik nafas. Saya coba praktikan ya. Jadi Bapak bisa tangannya gini atau gini bisa. Pejamkan mata Pak. Ini mata Pak. Mata dipejamkan gini, tutup. Baik, ditarik. Tarik melalui hidung. Terus tahan. Dikeluarkan pelan-pelan mulut Pak. Ini mulut ini. Gini. Ya, coba dipraktikkan dulu Pak. Itu namanya berapa detik? Sekuatnya Bapak aja. Jadi nggak ada aturan pas. Iya. Langsung saya praktekkan Iya. ya. Tangannya gini, badannya tegak, Ya, Kak. terus ambil nafas. Melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut. Baik. Ulangi sekali lagi Pak. Tarik nafas, hidung, ke mulut. Nah, baik. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan melakukan pelampiasan melalui bantal Bapak. Bantal ya. Bentar ya, saya ambil bantal dulu ya. Ya baik. Jadi gini Pak, Bapak kalau sudah marah atau keinget yang membuli Bapak, Bapak bisa ambil bantal, terus Bapak gini. Ini bayangkan yang membuli Bapak, yang suka ngajak Bapak, bayangin Bapak gini. Pelampiaskan Pak semua terus sampai Bapak puas. Nah karena apa? Ini tumpuk Pak. Jadi Bapak nggak kesakitan, Bapak puas. Mau dipraktikan ya? Iya. Baik. Jadi tinggal gini ya, Mas. Ya. Dipukul-pukul aja. Ya, kalau Bapak merasa kesal, marahnya muncul, bisa kayak gitu. Oke, Pak. Nah, gitu. Sampai Bapak puas. Ya, baik. Jadi itu Pak ya. Yang tadi yang pertama Tarik nafas. Yang kedua, bantal ini. Kalau praktikin lagi bisa. Bisa. Mau nggak? Mau. Oh iya. Yang tarik nafas Pak. Yang pertama, tarik nafas dulu kan. Ya. Matanya dipejamkan. Ya. Terus tarik nafas. Hidung. Bangun dari mulut. Ulangi lagi sekali lagi Pak. Terus
mulut. Nah, baik. Ya, ore. Bapak bisa Pak ya. Baik. Itu diulangi sampai Bapak benar-benar merasa rileks. Rileks itu apa Pak? Merasa tenang. Nah, yang kedua dengan bantal. Bapak balikin ya. Misal Bapak baru kesal, keinget teman-teman Bapak, praktikin ke bantal. Jangan ke tembok. ya, bantal semua terus. Coba Pak. Nah, baik. Itu Pak ya. Harus bantal Pak juga, jangan bantal orang lain. Iya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak? Ya lebih rileks Mas. Nah, itu bisa dipraktekin kalau Bapak marah ya, ya. Itu bisa dipraktekin. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kalau kita ketemu untuk membahas cara yang kedua bagaimana Pak? Iya nggak apa-apa. Ya, itu meminum obat ya agar Bapak tenang. Besok mau jam berapa? Jam 8 aja. Jam 8, baik. Berapa lama juga Pak? 5 menit Mas. 5 menit. Ya baik. 5 menit jam 8 di tempat Yang di sini aja. sama. Ya baik. Itu ya saya cukupkan. Kita ketemu besok. Mari pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Ya, masih ingat dengan saya enggak? Ya, Siapa? Mas Halim. Oh iya Mas Halim ya. Jadi sesuai kontrak kita kemarin, yaitu pada jam 8 kita akan Membicarakan. iya, mengajari Bapak tentang cara mengontrol emosi dengan cara meminum obat. Ya. Baik. Tapi sebelum itu saya mau tanya, kemarin Bapak kalau marah apakah masih memukuli tembok? Enggak Mas, saya Ya, sudah gimana? mempraktekkan yang cara pertama yang diajarkan sama Mas Halim. Ya. Yang pertama itu yang tarik nafas itu. Ya, baik. Lalu saya juga mempraktekkan cara yang kedua yang memukul bantal itu. Oh iya ya. Jadi Bapak sudah mempraktekkan ya. Boleh saya lihat tangannya masih luka enggak? Oh sudah enggak ya. Jadi Bapak sudah benar-benar mempraktekkan. Nah kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dengan cara meminum obat. Ya meminum obat itu ini ada obat Pak. Nah yang ini obat warnanya putih. Ya itu obat ini fungsinya untuk apa? Untuk menenangkan Bapak agar tidak emosi. Ya, baik, obat ini diminum 2 kali sehari setelah makan, bisa pagi atau sebelum tidur. Ya, jadi gimana tadi? Ini obat berwarna putih fungsinya untuk menenangkan pikiran Bapak agar tidak emosi. Diminum 2 kali sehari. Ya, pagi Atau sebelum tidur. Ya, baik. Ini efek sampingnya ngantuk Pak. Ngantuk. Nah, jadi kalau Bapak ngantuk itu langsung saja bisa saja langsung tidur. Oh ya. Ya, jadi nggak usah takut kalau kok ngantuk baru habis minum obat, jadi Bapak bisa langsung tidur aja. Nah itu tadi untuk fungsinya untuk mengontrol emosi Bapak. Nah Bapak harus tahu juga cara minum obat yang benar itu adalah dengan benar nama, benar obat, benar dosis, benar cara, dan benar waktu. Ya baik, Bapak bisa ulangi apa lagi? Benar nama, ya, benar obat, ya, benar dosis, ya, benar cara, sama benar waktu. Ya baik, ini nanti disimpan. Saya simpan, saya kasihkan ke Bapak, nanti bisa disimpan. Nah setelah disimpan nanti juga Bapak bisa bilang ke perawat untuk mengingatkan Bapak untuk minum obat. Ya. Tadi minum obatnya itu berwarna apa Pak? Obatnya warna putih. Ya, diminum 2 kali sehari ya, setelah makan. Ya. Bisa pagi atau sebelum tidur. Efek sampingnya kan? Efek sampingnya ngantuk. Ya, kalau ngantuk Bapak bisa langsung tidur. Ya baik. Ini fungsinya untuk mengontrol emosi Bapak ya. Ya. Nah, tadi apa? Benar minum obat itu dengan cara benar nama, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu. Ya baik. Ya Bapak sudah tahu ya. Baik Pak. Jadi itu. Nah ini ya harus diingat, Bapak harus rutin minum obat ini Pak. Ya harus rutin, kalau enggak nanti Bapak bisa emosi lagi. Nah, baik. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Besok pertemuan ketiga mau enggak apa jadi lagi cara untuk mengontrol emosi? Mau ya? Itu nanti mengontrol emosi dengan cara yang verbal gitu Pak intinya. Jadi mengontrol emosi dengan verbal. Nah itu waktunya mau berapa lama? 5 menit. 5 menit.
Jam berapa? Jam 8 aja. Jam 8. Jam 8 tempatnya Sama di sini aja. sama di sini ya. Baik. Besok kita ketemu, saya cukupkan pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Ya, masih kenal dengan saya enggak? Iya, Siapa? Mas Halim. Ya, Mas Salim. Oke, Pak. Jadi gini, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita jam 8 ketemu, Pak ya, untuk mengajari eh, perilaku kekerasan dengan cara verbal, Pak ya. Nah, baik. Eh, Sebelum itu saya mau tanya, Bapak, kemarinnya itu kan kita belajar yang pertama, Pak, Yang pertama cara mengatasi emosi dengan emosi cara dengan cara tarik nafas itu. iya, terus Terus yang kedua dengan cara memukul bantal. ya, terus Lalu yang kemarin itu minum obat. ya, Bapak minum obatnya udah rutin belum? Iya, sudah Oh rutin. iya. Berapa kemarin, Pak? 2 kali? 2 kali sehari. Oh iya. Sudah makan, bisa pagi atau sebelum tidur. Oh ya, baik. Jadi Bapak sudah bisa dan sudah paham dan sudah dilaksanakan juga. Nah, kita melanjutkan yang tahap yang ketiga, yaitu dengan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan verbal, Pak ya. Jadi gini, yang pertama itu mungkin dengan suara. Emang verbal itu dengan suara, Pak ya. Jadi Bapak bisa meminta tolong itu dengan cara yang halus, Pak. Misal gini ya, Kak Perawat, tolong dong, saya diambilin bantal. Nah, jadi nggak usah, Kak Perawat, tolong dong, saya diambil bantal. Nah, jadi nggak usah itu, dengan cara yang halus. Kak Perawat, tolong dong, ambil saya bantal. Yang kedua, dengan cara meminta maaf. Misal teman Bapak melakukan kesalahan atau menyinggung Bapak, atau enggak Bapak melakukan kesalahan gitu ya. Misal membodi atau mengambil bantal teman Bapak bisa bilang, teman mohon maaf ya, kemarin, atau mohon maaf saya ambil bantalnya, mohon maaf ya, dengan cara yang halus. Mungkin bisa diperhatikan yang dua itu dulu, Pak. Yang pertama tadi saya bisa minta tolong dengan cara yang halus ya. Ya. Contoh minta tolongnya, Kak Perawat minta tolong ambilin bantal dong gitu. Baik. Terus yang kedua, saya tadi bisa minta maaf kalau saya melakukan kesalahan. Ya. Contohnya kalau saya ambil bantal dari teman saya, nanti saya teman minta maaf ya, saya tadi ambil bantal dari tempatnya kamu gitu. Oh baik, Pak, yang ketiga itu ada cara mengungkapkan perasaan kesal bila ada teman Bapak yang melakukan kesalahan. Jadi gini, Pak, misal teman Bapak mau ambil bantal Bapak bisa, jangan gitu dong, itu bantal saya, dengan cara yang halus ya, jangan usah, jangan gitu, itu bantal saya. Nah itu nggak baik, nggak boleh, Pak. Jadi Bapak harus bilang, itu bantal saya loh, kembalikan gitu ya, coba dulu, Pak. Yang ketiga tadi saya mengungkapkan rasa kesal saya dengan halus ya. Ya. Contohnya, kembalikan dong itu bantal saya gitu. Jadi bukan sambil getak gitu ya. Kembalikan itu enggak. Baik, Pak. Jadi bisa dong diulangi yang pertama dia, Pak? Yang pertama tadi bisa meminta tolong ke orang lain dengan cara yang halus. Yang kedua meminta maaf kalau saya melakukan kesalahan dengan cara yang halus. Yang ketiga, saya harus mengungkapkan rasa kesal saya, rasa jengkel saya dengan cara yang halus. Baik. Jadi gitu, Pak ya. Itu harus dipraktikkan, Pak ya. Misal nanti kalau Bapak ada di kamar, Bapak ada di luar ruangan, Bapak ada di mana, itu bisa dipraktikkan gitu, Pak, dengan cara yang halus. Nah, mungkin itu, Pak ya, pertemuan kita hari ini. Jadi saya cukupkan. Nah, untuk pertemuan besok itu semoga kita pertemuan besok. Iya, mau. Ya, mau ya. Itu untuk mengontrol perilaku kekerasan dengan cara menambah ibadah atau dengan beribadah. Oh ya. Ya, baik. Besok kita ketemu jam berapa? Kalau jam 10 gimana? Jam 10 ya, baik. Waktunya
waktunya jam 10. Ya berapa lama? Oh, maksud saya sekitar 5 menit. 5 menit juga ya. Iya. Tepatnya di sini yang ke sini ya. Baik, saya kesepakatan kita tadi, kita besok ketemu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, masih kenal dengan saya enggak? Iya, Perawat sih, Mas ya. Mas Halim. Iya, baik. Gini, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita ketemu jam 10. Iya. Lamanya nanti 5 menit. Iya. Dan waktunya di sini. Iya. Nah, sebelum itu saya mau tanya, kita kan sudah 4 kali ke ini Pak ya, hari ini. Jadi saya mau tanya dong, yang pertama itu kita bahas apa Pak ya? Yang pertama kita membahas cara mengontrol emosi dengan cara tarik nafas itu. Ya, terus Yang kedua dengan cara saya memukul bantal. ya, Memukul bantal. itu sudah dilakukan juga Pak ya? Iya, sudah. Terus yang selanjutnya dengan minum obat. iya, betul. Terus Itu masih rutin kan? iya, masih Ya, rutin. baik, Yang selanjutnya ya, saya bisa meminta tolong ke perawat ya, dengan cara yang halus. Terus selanjutnya saya meminta maaf kalau saya melakukan kesalahan dengan cara yang halus. dengan cara yang halus. Ya. Terus selanjutnya saya mengungkapkan rasa kesal saya dengan cara yang halus Ya, juga. itu juga kemarin sudah diperhatikan belum ayo? Ya, sudah. Ya, jadi ini kita yang keempat dengan cara mengatur emosi untuk beribadah gitu Pak ya intinya. Ya. Jadi mau tanya, Bapak agamanya apa? Islam. Islam ya. Kalau Islam harus sholat. Bapak masih hafal enggak? Masih. Itu berapa? Sholat itu sehari ada 5 kali. 5 kali. Terus Bapak masih beribadah enggak? Kalau sekarang kurang beribadah. Bolong. Iya. Oh iya, jadi ini Pak, Bapak itu harus rajin beribadah. Karena apa? Kalau Bapak itu rajin beribadah, Allah itu siapa ya? Tuhannya orang Islam ya? Ya. Ya masih tahu ya. Jadi kalau Bapak itu sering melakukan sholat tepat waktu, jadi ada berapa? 5. Yang pertama subuh, Oh, yang kedua duhur, ada asar, ya. terus maghrib sama isya. Ya, siapa ya? Jadi Bapak itu harus rajin beribadah. Jadi kalau dengar suara azan itu langsung sholat. Ya, jadi sholat itu nanti mendekatkan. Terus Bapak nanti kalau rajin sholat, Bapak bisa enak badannya, segar pikirannya. Terus Bapak nggak mudah emosi. Setelah itu Bapak juga akan diberi kesehatan banyak Pak. Jadi Bapak juga harus yang terpenting sholat 5 waktu dulu. Nah sebelum sholat itu ada yang namanya apa yang pakai air itu Pak? Wudu ya. Nanti kalau wudu masih hafal ya? Ya, masih ya. Ya baik, bagus kalau masih hafal. Nanti itu kita wudu dulu, terus pakai pakaian yang menutupi aurat ya. Terus kita sholat arah ke kiblat. Ya, jangan lupa ya. Arah ke kiblat kita dirikan sholat 5 waktu. Nah kalau udah sholat itu pasti ada ini apa ya Pak? Berdoa. Oh iya, berdoa, bilang pengen sembuh, pengen yang Bapak mau doakan semua yang baik-baik Pak ya. Bapak berdoa. Terus Bapak juga bisa sering mengikuti kegiatan yang ada di sini, itu namanya ada pengajian. Ya, Bapak juga bisa mengikuti pengajian, mendengarkan pengajian itu ya. Terus Bapak dulu baca Quran itu sudah Al-Quran atau masih? Saya masih ikro. Masih ikro ya. Jadi mungkin nanti saya usulkan untuk adakan kegiatan membaca ya di sini Pak. Iya. Karena di situ sudah Al-Quran rata-rata. Jadi mungkin saya usulkan Bapak bisa ikut ya, harus mau. Iya. Mau ya. Baik, jadi Bapak bisa baca kitab-kitab Al-Quran nanti kalau baca, terus habis sholat juga bisa. Terus kalau mau baca harus wudu dulu ya. Untuk apa Pak? Untuk semua itu agar kita dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan Pak. Jadi kalau Bapak rajin sholat, Bapak nanti tak mudah marah.
setan-setan semua tuh udah takut sama bapak karena bapak meminta perlindungan pada Allah. Nah gitu Pak ya. Eh, jadi yang pertama tadi kita harus sholat. nah saat tadi ada berapa Pak? Ada 5 Hmm. kali dalam sehari. Terus yang pertama subuh itu waktu pagi. Untuk pagi Nah, ya. terus Ada luhur itu siang, ya asar sore hari, ya maghrib itu menjelang malam. ya. Terus Isya itu waktu malam hari. ya baik masih hafal Pak ya. Terus wudu itu juga masih hafal ya. Iya. Ya baik. Tadi kita harus mengikuti Pengajian. pengajian ya. Pengajian. Pengajian terus baca Quran. Baca Quran ya. Mungkin itu ya Pak ya. Pertemuan kita. Jadi saya minta Bapak yang pertama tadi melatih nafas, Iya. mengukur bantal, dilakukan minum obat jangan takut, jangan sampai Bapak tidak minum obat nanti Bapak bisa gampang mudah marah. Terus yang kedua minta tolong, meminta maaf, melampiaskan atau menyelesaikan kesal Bapak itu dengan cara yang halus. Iya. Dan selanjutnya tadi ada dengan cara beribadah. Ya. Baik, itu saya minta dilakukan semua. Mungkin itu ya pertemuan untuk mengontrol kekerasan, pelaku kekerasan. Saya cukupkan nanti pagi.